Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi war ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah atas segala limpahan dan karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita masih dapat berjumpa kembali di channel Gus Idris Family dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang sesuatu apapun. Selawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada pimpinan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kelak di yaumil mahsyar kita mendapatkan syafaatnya beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat GIF dimanapun berada, semoga sahabat GIF semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dimudahkan urusannya, selalu diberi kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Sahabat GIF yang dirahmati Allah, langsung saja malam hari ini saya bersama seseorang yang selama ini menghilang beberapa hari, dan juga sahabat GIF sangat penasaran sekali kemana sih beliau ini menghilang. Baik sahabat GIF, langsung saja saya di sini sekarang bersama istrinya Pak Ridwan yang pertama. Beliau adalah Bu Maya. Kemana aja Bu Maya selama ini kok menghilang? Langsung kita tanyakan langsung kepada beliau apa dan bagaimana yang beliau lakukan selama ini. Baik sahabat GIF, mari kita langsung tanya kepada Bu Maya. Assalamualaikum Bu Maya. Waalaikumsalam Ustaz. Aduh, gimana kabarnya Bu Maya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya Allah, semakin gini kayaknya, semakin gemuk. Banyak masalah tapi semakin gemuk. Karena untuk apa saya semakin kurus ya? Baik Bu Maya, kemana Bu Maya selama ini kok menghilang gitu loh? Sahabat GIF, netizen ini semua pada penasaran kemana sih Bu Maya selama ini kok tiba-tiba menghilang setelah ada konflik, kalau nggak salah itu ya pada malam kemarin itu, sampai setelah sumpah pocong kalau nggak salah ya. Iya, memang Bu Maya tiba-tiba menghilang. Iya, memang saya kan berjanji saya akan pergi. Iya. Saya tidak akan mengganggu hidup mereka, itu kan yang saya janjikan. Mm-mm. Nah, sebenarnya saya itu tidak menghilang. Mm-mm. Sebenarnya saya itu apa ya Ustaz? Saya itu mencari tahu tentang Vira. Karena sebelum sejauh ini kan saya itu tidak mengetahui asal usul Vira gitu, kurang mengenal. Iya, jadi saya itu penasaran. Akhirnya saya mencari tahu latar belakangnya, keluarganya, dan juga siapa sih Vira ini sebenarnya gitu. Dan akhirnya saya menemukan suatu kebenaran. Ya. Tapi maaf saya potong dulu ya Bu Maya. Ya. Kenapa kok baru sekarang Bu Maya mau menelusuri latar belakang daripada Bu Vira? Kenapa tidak dari dulu sewaktu Bu Vira sama Pak Ridwan belum menikah? Kan seandainya Bu Vira dari dulu sudah menelusuri, mungkin kejadiannya tidak akan serumit ini Bu Maya. Kalau saya sekarang itu kan tidak itu Ustaz, tidak menaruh sedikit curiga kepada Vira. Jadi saya itu ya akhir-akhir ini saja saya terlintas di pikiran saya untuk mencari tahu asal usul Vira ini. Bukan karena saya ingin menjelek-jelekan Vira. Memang saya itu seperti mendapat bisikan gitu loh. Kalau saya itu harus mencari tahu kebenarannya tentang Vira, latar belakang Vira itu seperti apa. Jadi di situ saya mencoba untuk fokus lah untuk mencari-cari keluarganya Vira, latar belakangnya Vira itu seperti apa. Bukan saya menghilang karena ada masalah seperti ini. Terus apa yang Bu Maya dapatkan setelah beberapa hari menghilang? Apa yang Bu Maya dapatkan dari penelusuran Bu Vira terhadap latar belakang, dari penelusuran Bu Maya
terhadap latar belakang Bu Fira? Apakah mendapatkan bukti-bukti apa yang mungkin bisa berguna untuk penyelesaian masalah ini? Baik Ustadz, saya sendiri sedikit tidak percaya gitu, saya kaget. Ya. Nah di situ orang yang saya suruh itu mengatakan bahwa Fira itu sebelumnya sudah bersuami. Astagfirullahaladzim. Dan sudah bersuami? Iya. Dan Fira itu mempunyai anak. Sekarangnya ini anaknya bersama dengan saya. Ya, saya sudah tahu tadi bahwa beliau ini anaknya Fira. Bu Fira ya Allah. Di situ saya juga tidak percaya gitu dengan kenapa sih kok Fira ini sampai membohongi suami saya. Dia mengatakan kalau dia itu masih single. Dia tidak mempunyai suami, tidak mempunyai keluarga begitu. Yang saya pikirkan di sini itu kenapa dia tega meninggalkan anaknya. Mungkin bilangnya, apakah Bu Fira bilang sendiri ke Bu Maya kalau dulu itu Bu Fira itu benar-benar single? Ke Bu Maya bilangnya begitu? Bersama dengan keluarganya Mas Ridwan. Dia bilangnya berkenalan dengan keluarga itu bilangnya masih single. Tapi kan siapa tahu ini ya, Bu Fira itu bilangnya ke Pak Ridwan, bilang apa adanya bahwa Bu Fira tersebut sudah pernah berkeluarga, mungkin seperti itu. Kayaknya belum Ustaz. Suami saya kayaknya belum tahu kalau Fira itu sudah pernah berkeluarga dan mempunyai anak. Jadi suami saya itu harus tahu kebenaran ini. Tapi kalau asumsi saya pribadi, sepertinya Pak Ridwan sudah tahu kalau bagaimana latar belakang daripada Bu Fira. Nggak mungkin lah Pak Ridwan, sekelas Pak Ridwan ya, mau begitu saja menikah dengan seseorang yang tidak dia ketahui latar belakangnya. Mungkin saja Pak Ridwan juga Bu Fira bilang bahwa Bu Fira ini masih single, bilang ke Bu Maya ya, agar Bu Maya ini mau menerima Bu Fira sebagai madunya Bu Maya. Mungkin seperti itu kalau menurut saya. Tapi kalau saya berpikir seandainya Mas Ridwan itu tahu, dia tidak akan menikahi Fira. Karena apa sih? Melihat anaknya itu loh. Sedangkan saya kan sama Mas Ridwan itu Ustaz? Bisa dibilang ngiler lah, pengen punya anak. Kenapa Fira sebagai ibu tega meninggalkan anaknya dan juga suaminya? Apa karena suami saya kaya? Bisa jadi Pak Ridwan menikahi Bu Fira itu ya karena memang Bu Fira statusnya sudah tidak berkeluarga atau sudah cerai. Kan di waktu pertama kali tayang video kemarin itu kan bilang kalau Bu Fira itu suaminya Bu Fira ya kan, iya. Sama suaminya Bu Fira sampean kesini kan, Mas Andre kalau nggak salah namanya ya. Iya. Mas Andre itu bilang bahwa udah 2 tahun kalau nggak salah udah cerai sama Bu Fira gitu. Iya, untuk kalau sudah cerai atau belumnya saya kurang tahu ya. Seandainya sudah cerai pun kalau menurut saya yang harus dipikirkan itu anak. Kalau suami ada suratnya, tapi kalau anak kan nggak ada. Mau bagaimanapun kalau namanya anak tetap anak. Iya benar apa yang Bu Maya bicarakan benar, tapi gimana ya, udah ibaratkan nasi udah menjadi bubur gitu loh. Bu Fira sendiri udah menikah dengan Pak Ridwan. Bahkan Bu Fira sendiri kan sekarang lagi hamil gitu. Jadi gimana ya, kayak kalau bisa Bu Maya ini menerima lah apa yang terjadi saat ini itu. Damai saja kalau menurut saya, biar masalah ini tidak berlarut-larut. Ya kalau untuk menerima saya sudah menerima, tapi kan di sini masalahnya itu anaknya yang menjadi korban. Anaknya ini menangis setiap hari ingin bertemu dengan ibunya. Saya sendiri kan sebagai perempuan yang tidak bisa mempunyai anak, saya merasa tersentuh. Saya sendiri menginginkan seorang anak itu benar-benar menginginkan. Iya, benar-benar menginginkan. Sedangkan yang mempunyai kenapa anaknya ditelantarkan, itu yang saya pikirkan. Ya kalau menurut saya Bu Maya, ya lebih baik anak ini sampean ambil saja kalau sama bapaknya, kan selama ini sama bapaknya ya hidup berdua sama bapaknya. Ya
Ibu Maya ambil aja, Ibu Maya bawa aja kan Ibu. Siapa tahu dengan Ibu Maya mengambil seorang anak, mengambil angkat seorang anak, bisa memancing Ibu Maya untuk mempunyai anak. Menurut saya seperti itu. Tapi kalau memang anaknya mau ya nggak apa-apa, saya mau. Karena dia kan tidak pernah merasakan kasih sayang dari Vira. Ya. Kalau boleh tahu pekerjaannya bapaknya ini apa, mantan suaminya Vira itu? Yang saya tahu ayahnya Rara ini bekerja serabutan. Dia itu serabutan. ya buruh tani. Jadi dia benar-benar bekerja keras untuk menghidupi anaknya. Buruh tani itu seperti gimana sih buruh tani, maksudnya mencangkul apa? Ya, apa punya sawah sendiri, apa cuma dia bekerja pada orang yang mempunyai sawah atau gimana? Dia itu benar-benar mengelola kebunnya sendiri begitu. Seperti menanam kopi. Nah, seperti itu. Tapi kalau buruh biasanya ya bekerja sama orang. Iya. Tuh. Bekerja Ya, sama mungkin, orang ya, serabutan. mungkin kan juga apa itu di kebunnya sendiri juga mengelola kebun, lalu setelah menunggu hasilnya panen dia juga buruh kepada orang lain. Mungkin seperti itu. Gitu. Iya. Selain punya kebun sendiri juga menjadi Iya. buruh tani pada orang lain gitu. Iya, buruh lah. Apakah Bu Maya tahu apa sih penyebab perceraiannya bapaknya Rara ini dengan Bu Vira? Yang saya tahu mungkin karena sikon ekonomi ya, karena dari ayahnya Rara sendiri mungkin hanya buruh tani yang mungkin hasilnya ya bisa dibilang pas-pasan lah ya. Nah, sekarang kan kenal dengan suami saya yang kayak Raya itu, mempunyai segalanya. Mungkin wanita mana sih yang nggak mau sama suami saya itu? Dia punya segalanya, dia bisa beli apa saja dengan Mas Ridwan begitu. Mungkin dia itu tergiur dengan hartanya. Ya Allah. Berarti anak ini mulai kecil sampai sekarang ini belum pernah ketemu sama Bu Vira ya? Dia mengatakan belum pernah. Dia ingin seperti teman-temannya di sekolah itu dijemput dengan mamanya, tapi dia tidak pernah merasakan. Ya Allah. Gimana ini? Saya jadi bingung juga. Ya kita tunggu aja kalau gitu. Kita tunggu Ibu Maya di sini aja dulu. Bu Maya sambil menenangkan pikiran di pondok sini, mengikuti. Bu Maya bisa kok mengikuti kegiatan-kegiatan di pondok sini. Bu Maya bisa belajar Al-Quran juga bisa, mungkin juga bisa mengikuti sholawatan di sini, majelis sholawatan, biar pikiran dan hati Bu Maya lebih mungkin tenang. hati saya bisa lebih tenang lah. Saya akan mencoba mengikuti ajaran-ajaran di sini untuk saya lebih baik lagi ke depannya. Amin, amin, amin. Tapi seandainya ini Bu Maya, cuma seandainya ya, andai kata Bu Maya telah menunjukkan bukti-bukti nih kalau Bu Vira sudah pernah beristri, bahkan Bu Maya membawa anaknya dan mantan suaminya Bu Vira ini ke sini kan, Bu Maya membawa ke sini, terus ditunjukkan kepada Pak Ridwan. Terus kalau Pak Ridwan istilahnya tetap bertahan, ingin tetap bertahan dengan Bu Vira dan juga tetap ingin bertahan dengan Bu Maya, bagaimana Bu Maya? Kalau saya pribadi ya, kalau Mas Ridwan masih menginginkan Vira, ya nggak apa-apa. Kalau memang itu yang diinginkan, saya akan menerima lah. Saya akan menerima kalau Mas Ridwan itu masih mencintai Vira dan menginginkan Vira. Tapi yang saya pikirkan itu cuman anaknya ini loh. Saya cuman prihatin sama anaknya. Ya, kalau soal anak kan bisa diasuh bersama. Kalau bapaknya mengizinkan, tapi ya Pak Andre mengizinkan, kan bisa sampean bawa ini anaknya. Mungkin kalau anaknya mau ya saya akan mengasuhnya, nggak apa-apa. Tapi kalau saya untuk mengasuh anaknya Vira yang sekarang ini saya nggak bisa, saya nggak mau. Kenapa nggak mau? Nggak mau, saya nggak mau aja. Bukankah anaknya Mbak Vira yang sekarang ini anaknya Pak Ridwan juga gitu loh. Yang dia bilang memang seperti itu, tapi saya kan masih sedikit nggak percaya. Iya, sedikit nggak percaya. Jadi untuk apa? Lebih baik saya membesarkan benar-benar anak ini yang benar-benar tidak pernah merasakan kasih sayang dari ibunya.
Ya Allah. Biar dia merasakan kasih sayang dari saya. Iya, paham saya lumayan. Gimana ya? Intinya gini aja udah Bu Maya tunggu aja di pondok sini sampai Pak Ridwan datang. Insya Allah Pak Ridwan 3 hari atau 4 hari udah datang ke sini. Nanti kita temukanlah antara Bu Maya, Bu Vera sama Pak Ridwan. Dan juga kalau menurut saya mantan suaminya jangan diketemukan dulu, takutnya mantan suaminya ini emosi. Iya, saya sendiri mau bilang sama Mas Ridwan itu takutnya saya itu dibilang menjelek-jelekan Vira. Saya takutnya itu dikira saya itu menfitnah, padahal saya di sini itu mencari keadilan untuk anaknya ini. Ya. Baiklah kalau begitu, saya menyadari, saya memahami apa yang Bu Maya rasakan. Mungkin sementara ini yang saya bilang tadi, Bu Maya tinggal dulu di pondok sini ya sambil menunggu Pak Ridwan. Insya Allah 3 atau 4 hari lagi beliau udah ada lagi di sini insya Allah. Baik sahabat, mungkin cukup di sini yang bisa kami informasikan kepada sahabat GIF semuanya. Silakan sahabat GIF berkomentar, silakan sahabat GIF menilai daripada tayangan ini. Ambil sisi baiknya daripada tayangan ini, buang sisi buruknya. Berkomentarlah yang baik dan sopan, karena semuanya adalah sebagai pelajaran bagi kita semua, supaya kita bisa mengambil pelajaran dari tayangan ini supaya bisa menjadi lebih baik lagi. Cukup sekian yang bisa saya informasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sebagai manusia biasa, saya Kang Fajar banyak sekali kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.